kasih Pak Yongki. Shalom, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Haleluya. Buat yang ada di USA dan selamat sore buat yang ada di Indonesia. Merry Christmas, selamat Natal. Senangnya kita masih boleh merayakan Natal, Christmas, terutama yang saudara masih bersama dengan keluarga besar. Nikmati, enjoy masa-masa Christmas ini karena saya sini-sini sendirian, saudara. Itu adalah suatu berkat yang luar biasa di mana saudara bisa menikmati Natal bersama dengan keluarga. Amin. Berkat yang luar biasa. Saudara mesti grab itu mesti apa benar-benar nikmati berkat ya Tuhan itu, saudara. Nah, saudara, masa Natal dikatakan bahwa is the most wonderful time. Ya, karena Natal, maka renungan pada pagi hari ini berbau Natal, saudara ya. Di mana kita juga sekarang sedang menikmati suasana Natal. Tapi jangan dilupakan bahwa esensi Natal itu adalah Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus yang mau lahir buat kita. Dia yang punya inisiatif untuk turun ke dunia mencari kita dan menyelamatkan kita, menebus kita semua menjadi miliknya, sehingga kita bisa punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, yang jadi sedikit masalah adalah karena pada suasana Natal seperti ini, saudara, dimanapun, bahkan di Indonesia, sekarang saya lihat juga bahwa hiasan-hiasan Natal itu benar-benar tahun ini luar biasa. Hampir di pojok-pojok setiap mall, juga di jalan-jalan dihiasi dengan lampu. Makanya, saudara, kita sering sekali distracted, sering kali kita overwhelming dengan suasana Natal ini, dengan pohon Natal, dengan lampu-lampu, dengan lagu-lagu Natal. Belum kalau di sini di New York banyak banget holiday market, saudara. Mobil-mobil juga mulai dihiasi ya kan dengan tanduk-tanduk rusa. Dan kalau saya pergi ke mall, di setiap mall itu panjang antrian keluarga dengan anak-anak mereka untuk berfoto dengan Santa, saudara, dengan Santa Claus ya kan. Belum lagi dengan orang heboh shopping untuk beli kado-kado Natal, saudara. Nah, kita juga sebagai anak Tuhan kadang-kadang sadar nggak sadar terbawa suasana arus seperti ini. Jadi kadang kita sedikit melupakan bahwa sebetulnya Natal adalah hajatan ulang tahun buat Tuhan Yesus. Saudara, kita bayangkan aja misalnya saudara, kalau hari ini adalah hari ulang tahun kita, lalu di hari ulang tahun kita itu teman-teman kita datang ke rumah kita, mereka bawa kado di tangan mereka masing-masing, mereka masuk ke rumah kita, kemudian duduk di meja makan kita dengan kado di tangan mereka masing-masing, kemudian yang terjadi adalah teman-teman kita itu saling tukar-menukar kado, sedangkan kita yang ulang tahunnya nggak dapat apa-apa, saudara ya. Sepertinya kita yang ulang tahun, tapi kok kita kelihatan apa nggak hadir di situ, saudara. Mereka sibuk sendiri tukar-tukaran kado sendiri, saudara. Tukar-tukaran kado di hari Natal adalah baik, saudara. Tetapi mari kita ingat bahwa esensi dari Natal ini jangan dilupakan bahwa adalah Tuhan Yesus, saudara. Dan mungkin kalau itulah seperti itulah mungkin yang dirasakan Tuhan saudara di Natal ini karena banyak banget anak-anak Tuhan yang overwhelming dan distracted dengan suasana seperti itu, saudara. Memang Tuhan itu adalah roh dan gak kelihatan, tapi bukan berarti Tuhan itu nggak ada. Dia ada di tengah-tengah kita, saudara. Dan kalau kita renungkan, kita merayakan Natal kan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, ya kan? Berarti kan kalau kita merayakan hari kelahiran itu kan orangnya itu hidup, saudara. Orangnya itu ada. Kita nggak mungkin merayakan hari kelahiran seseorang kalau orang itu sudah meninggal. Tuhan Yesus itu dia mati tapi bangkit dan hidup, saudara. Makanya kita merayakan Natal hari kelahiran dia, saudara. Makanya jangan lupakan bahwa esensi Natal adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara, makanya saya mau kasih judul renungan pada hari ini, Yesus nama di atas segala nama. Nah, waktu saya berdoa, apa yang harus saya sharingkan? Yang saya dapat ini, saudara. Kita mau bahas, kita mau sedikit renungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya. Yesaya itu menubuatkan jauh sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Nabi Yesaya sudah menubuatkan di Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, saudara, yang pertama dikatakan, seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan untuk kita semua, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Nah, pada saat waktu itu, saudara, zaman itu, orang-orang Yahudi berpikir bahwa mereka udah dinubuatkan akan raja akan lahir. Mereka percaya karena ini nubuatan adalah perjanjian lama, saudara. Tapi yang mereka harapkan itu mereka berpikir bahwa raja yang akan datang itu adalah raja yang akan membebaskan mereka dari penindasan dan yang akan mendirikan kerajaan secara duniawi, saudara. Tetapi apa rencana Tuhan Allah Bapa kita di sorga jauh melebihi semua itu, saudara. Jauh melebihi kekuasaan kerajaan duniawi yang sementara. Tuhan Yesus lahir untuk mendirikan kerajaan yang kekal. Lambang pemerintahan ada di bahunya, saudara. Dia membuka jalan keselamatan. Kita sering dengar agama adalah usaha orang untuk mencari Tuhan, untuk mencari keselamatan. Tetapi puji Tuhan, kita punya Allah Bapa yang luar biasa baik, Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang benar. Dia di mana Dia mengutus anaknya untuk lahir kepada kita. Dia yang mencari kita dan memberikan kita keselamatan itu, saudara. Kelahiran Tuhan Yesus itu membawa harapan pada semua orang. Makanya kelahiran Tuhan Yesus itu disebut Injil atau kabar kesukaan. Nah, sebelum Tuhan Yesus lahir, orang-orang diperbudak oleh dosa. Dan biasanya untuk menebus dosa mereka, orang-orang itu membawa korban persembahan. Tetapi dengan kelahiran Tuhan Yesus, saudara, Tuhan Yesus membebaskan kita dari perbudakan dosa karena kita tahu eh, Tuhan Yesus setelah lahir, dia juga mau mati buat kita, menebus kita semua, saudara. Maka itu kita renungkan bahwa melalui Tuhan Yesus, kita itu menerima anugerah yang luar biasa. Nggak peduli apa masa lalu kita, nggak peduli bagaimana kita memandang diri kita sendiri, kita itu semua adalah orang-orang yang telah ditebus, yang telah diampuni, tidak lagi harus membayar upah dosa yang mahal. Kita bisa berjalan setiap hari dengan seperti Pak Yongki bilang dengan kepala yang tegak, saudara, dengan percaya diri, karena Tuhan Yesus sudah mematahkan semua belenggu dosa, saudara, dan membebaskan kita dari hutang yang tidak mungkin kita bisa bayar. Ibaratnya, saudara, seperti anak kecil yang masuk ke toko bersama papahnya. Di toko itu banyak barang pecah belah, dan kita tahu bahwa kadang-kadang di toko yang barang pecah belah itu ada tulisan "Do not touch", jangan sentuh. Kalau sentuh, kalau pecah, you pay for it. Kalau pecah, engkau harus beli, saudara. Dan biasanya kalau ada tanda jangan-jangan itu, ya itulah sifat nature orang, malah dipegang, ya kan, saudara. Nah, jadi anak kecil ini masuk ke toko barang pecah bersama papanya, ada tulisan jangan sentuh, tapi justru sama anaknya itu disentuh, dan barang itu benar, saudara, jatuh dan pecah, saudara, ya kan. Dan si manajer toko yang tadinya nggak ada di mana, tahu-tahu udah muncul di depan anak itu, saudara, ya kan, bilang you have to pay. Tapi ngomongnya bukan ke dia, tapi ke papanya, saudara, karena si manajer itu tahu anaknya kan yang kecil itu nggak mungkin bisa bayar barang mahal yang baru dipecahkannya, saudara. Nah, itulah ibaratnya, saudara. Kita semua ini adalah seperti anak kecil itu. Kita nggak bisa bayar semua kesalahan kita, semua dosa kita yang besar itu. Tapi Bapa kita lah, saudara, yang mengutus anaknya. Tuhan Yesus lahir untuk bayar, saudara. Dan pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, pada Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib, maka itu seperti cek yang dicairkan, saudara. Semuanya lunas, ya kan? Jadi waktu waktu si manajer itu bilang kamu mesti bayar, ya kan? Kita nggak bisa bayar dosa kita. Tuhan itu kirim cek, yaitu Tuhan Yesus, dan pada saat dia mati, cek itu dicairkan karena darahnya itu tercurah buat kita, menebus kita semua, saudara. Makanya dia disebut adalah anak yang lahir buat kita, saudara, ya kan? Dia adalah raja, saudara. Nah, yang kedua dikatakan namanya disebut penasehat ajaib. Nah, kalau kita dengar penasehat ajaib ini memang benar, saudara, ya, sudah tak terhitung
Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang ajaib, saudara, yang merupakan penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya ini. Tuhan melakukan pelayanan di jalan-jalan mencari orang yang terhilang, menyembuhkan banyak orang, memulihkan, membalut hati yang hancur dan terluka. Tuhan Yesus juga sangat mengasihi orang-orang, termasuk orang-orang yang tidak masuk hitungan, yang dianggap rendah, yang dikucilkan orang lain. Tuhan Yesus mengasihi semuanya. Demikian juga kasih Tuhan kepada kita. Sungguh berkat Tuhan yang luar biasa. Kita itu dipilih, kemudian kita itu dicari oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan diangkat ke tempat yang lebih tinggi, saudara. Tuhan memilih lahir ke dunia. Kenapa, saudara? Supaya dia juga merasakan apa rasanya itu dicobai oleh iblis. Namun dikatakan Tuhan gak tunduk kepada iblis, Tuhan menang dan tidak berbuat dosa. Tuhan memilih lahir agar Tuhan juga bisa merasakan di firman Tuhan bilang Tuhan bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi dia bukan cuman Tuhan yang cuman punya perasaan belas kasihan, saudara. Tapi Tuhan juga merasakan apa yang kita rasakan. Makanya dikatakan dia adalah penasehat yang ajaib, saudara. Seseorang itu bisa memberikan nasihat yang powerful kalau dia sendiri pernah mengalami. Kalau Tuhan izinkan dia pernah mengalami broken heart, kalau Tuhan pernah izinkan dia mengalami sakit, kemudian dia sembuh, kemudian dia memberikan nasihat, dia memberikan penghiburan kepada orang lain yang juga sakit, maka nasihatnya itu akan lebih powerful karena dia pernah mengalami. Dibandingkan dengan orang yang cuman memberikan nasihat tapi dia sendiri nggak pernah mengalami, saudara. Nah, Tuhan Yesus itu mengalami semuanya, saudara. Makanya dia dikatakan adalah penasehat yang ajaib. Dia lahir, dia hidup sebagai seorang manusia, dia dia dicobai, saudara, dia dikhianati, saudara, dia dicaci maki, dia merasakan semuanya, saudara. Jadi ingat selalu, saudara, bahwa pada saat kita buntu, pada saat kita tidak tahu harus berbuat apa, kita punya seorang pribadi yang bisa memberikan nasihat yang ajaib, tuntunan dan memberikan kita jalan yang keluar. Karena dia pernah mengalami semua itu, saudara. Dia tahu semua, persis tahu semua. Bukan cuman cuman nasihat yang nggak ada bobotnya, saudara. Tetapi it's true karena Tuhan merasakan semuanya. Jadi ingat baik, pada saat kita menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, persoalan, eh, kita itu punya Tuhan yang bisa memberikan kita nasihat yang ajaib. Karena Tuhan juga pernah dicobai, pernah dicaci maki, disiksa, dikhianati. Dia mengerti pergumulan kita. Dan sekali lagi nasihatnya itu benar-benar bukan cuman kata-kata, tapi dia benar-benar karena dia pernah mengalami, maka dia memberikan nasihat yang dorongan kepada kita yang luar biasa, ajaib, saudara. Makanya carilah Tuhan senantiasa, saudara. Firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan mendekat kepada kita. Karena di dalam Tuhan, kita akan menemukan semua nasihat, semua bimbingan, jawaban yang ajaib yang kita perlukan di dalam kehidupan kita, saudara. Dan yang ketiga dikatakan Allah yang perkasa. Nah, nubuatan Nabi Yesaya juga menyebutkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang perkasa. Banyak sekali sudah saudara mujizat yang Tuhan lakukan karena dia Allah yang perkasa dan berkuasa, saudara. Tuhan bisa menenangkan badai hanya dengan sepatah kata. Mujizat pertama, Tuhan mengubahkan air menjadi anggur. Tuhan bisa mencelikan mata yang buta, membangkitkan yang mati, dan banyak lagi, saudara. Kekuatannya, kuasanya, hikmatnya, kebijaksanaannya jauh melebihi apa yang kita bisa bayangkan atau kita pikirkan. Tapi Tuhan yang begitu perkasa juga berkata kepada kita di dalam Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12 firman Tuhan berkata kepada murid-muridnya. Demikian juga dengan kita, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, saudara. Dan buktinya kita lihat di dalam firman Tuhan, Petrus yang pernah gagal, yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, kemudian waktu dia bertobat, dia berkhotbah,
kuasa Tuhan turun dan Tuhan memakai Petrus sehingga waktu Petrus berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Itu adalah jumlah yang luar biasa. Bahkan sampai zaman saat ini pun saudara, kalau ada KKR ada 3.000 orang yang diselamatkan, yang bertobat, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan itu sudah Petrus lakukan saudara. Petrus berkhotbah sebentar aja saudara, ya kan 3.000 orang bertobat karena ada kuasa Tuhan saudara. Paulus juga di dalam Alkitab juga dipakai Tuhan luar biasa. Tadinya Paulus adalah seorang jihad, seorang yang membantai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi dia bertobat, Tuhan pakai dia luar biasa, kuasa Tuhan turun atasnya, dan hampir 3/4 perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Demikian juga dengan kita saudara, Tuhan Yesus lahir, untuk memberikan kita kuasa supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar untuk namanya saudara, ya kan? Kelahiran Tuhan Yesus memberi kita kuasa. Tuhan mau pakai saya dan saudara untuk menggenapi semua rencananya di dalam kehidupan kita. Karena dia adalah Tuhan yang punya kuasa, saudara. Dan yang keempat dikatakan Bapa yang kekal. Nah, saudara, kita semua lahir di dalam keluarga pasti punya seorang papa, saudara ya. Semua keluarga tentu punya papa, saudara. Dan pengalaman kita dengan papa duniawi kita berbeda-beda. Ada yang hubungannya baik, ada yang harmonis, ada yang biasa aja, bahkan mungkin ada yang kurang baik dan tidak baik, saudara. Entah apa itu kenangan kita tentang papa kita, baik atau tidak baik, tetapi terlepas dari semua itu, yang pasti papa kita di dunia itu nggak ada yang sempurna, ya kan saudara? Tapi puji Tuhan, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita semua dipilih menjadi anaknya. Dan karena kita dipilih, kita menjadi bagian dari keluarga kerajaan surga. Dan itu menjadikan Tuhan adalah Bapa kita, saudara. Bukan cuma Bapa kita, tetapi dia adalah Bapa kita yang kekal dan sempurna. Ini adalah anugerah juga yang luar biasa banget, saudara. Dan karena kita diangkat jadi anaknya, saudara, dan sebagai seorang anak, tentunya kita punya akses untuk berhubungan langsung dengan Tuhan yang adalah Bapa kita itu, saudara. Kita bisa menikmati semua berkat, kita bisa menikmati kasih sayang, dan pemeliharaan dan pembelaan Tuhan yang sempurna. Tuhan gak akan pernah menyerah. Walaupun kita sering berontak, kita sering kabur, ingat di perumpamaan anak yang terhilang, pada saat anak itu kembali, Tuhan sebagai Bapa itu enggak menghakimi. Tapi Tuhan menunjukkan kasihnya yang luar biasa, Tuhan memberikan penghargaan yang luar biasa. Bahkan sebagai Bapa yang baik, Tuhan juga berkata begini, saudara. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Itu ada di Matius 7 ayat 9 sampai 11. Itu adalah ayat janji Tuhan yang sangat luar biasa, di mana dia berperan sebagai Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Dia adalah Bapa yang kekal, saudara. Bapa yang baik, dan kita diundang untuk masuk dalam hubungan ini, saudara. Tadi dikatakan ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, sudahkah kita memakai privilege ini, saudara, di mana Tuhan Yesus lahir dan kemudian menjadi Bapa kita, Bapa yang kekal, saudara? Sudahkah kita memakai posisi kita sebagai anaknya, saudara? Mungkin kita masih belum meminta atau sungkan. Tapi mari kita di hari Natal ini diingatkan bahwa dia adalah Bapa kita, saudara. Mari kita bangun terus hubungan dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Dia adalah Bapa kita yang kekal. Dan yang terakhir dikatakan Raja Damai. Nabi Yesaya menubuatkan Tuhan juga lahir untuk menjadi Raja Damai. Artinya Tuhan di atas kedamaian. Dalam Yohanes 16 ayat 33, firman Tuhan berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi bukan suatu kebetulan kalau Nabi Yesaya juga menubuatkan bahwa Yesus lahir akan menjadi seorang Raja Damai. Waktu itu Tuhan tahu pergumulan yang harus dihadapi oleh murid-muridnya setelah kepergiannya. Sampai hari ini juga Tuhan mengerti
semua pergumulan dan ketakutan dan kekhawatiran yang ada dalam hidup kita, yang semua itu bisa mencuri damai sejahtera dalam hidup kita, saudara. Kita sering coba mengatasi dengan pikiran dan kekuatan sendiri, tapi Tuhan tahu kita nggak mampu mengatasi semua itu sendiri, saudara. Kita nggak didesain Tuhan untuk menanggung semua beban di pundak kita sendiri. Kita nggak akan kuat, saudara. Makanya pada saat kita mementingkan tetap untuk cari Tuhan. Mencari Tuhan artinya kita ganti fokus. Fokus kita yang selalu pada masalah, pada kenyataan yang ada di depan mata kita, yang nggak baik, yang nggak benar, saudara. Tapi pada saat kita mencari Tuhan, kita alihkan fokus kita pada Tuhan, maka Tuhan sebagai Raja Damai, Tuhan sebagai Tuhan di atas kedamaian, maka damai itu akan menular, damai itu akan turun, mengalir, memenuhi hidup kita, saudara. Nah, Natal juga kan berdekatan dengan Tahun Baru, saudara. Tahun Baru selalu kita masuki dengan keadaan, apalagi semakin hari semakin tidak pasti, ya kan? Memasuki Tahun Baru, banyak juga yang was-was, banyak yang takut apa yang akan terjadi dengan ekonomi, dengan segala macam, saudara yang bisa mencuri semua damai sejahtera kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi ingat, Tuhan adalah Bapa kita dan Bapa kita itu adalah Raja di atas kedamaian dan biar damainya Tuhan itu boleh selalu menular kepada kita, saudara. Karena ketakutan itu menular, damai juga menular, saudara. Ya kan? Mungkin masalahnya, kenyataannya, kesulitannya masih sama. Tetapi hati, pikiran, hidup kita tetap dikuasai oleh damai sejahtera dari Tuhan yang supranatural. Yang nggak bisa kita dapatkan di dunia ini, saudara. Damai yang nggak bisa dibeli dengan apapun, dengan uang sebanyak apapun, nggak bisa, saudara. Itu hanya bisa didapatkan dengan kedekatan kita kepada Tuhan, karena Dia adalah Raja Damai, saudara. Nah, saudara, demikian renungan pada pagi hari ini dari Yesaya tadi, saudara. Yesus nama di atas segala nama. Di tengah hiruk pikuk dan gemerlapnya Natal, jangan lupakan satu pribadi yang menjadi alasan semuanya ini, saudara. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang mau lahir di hati kita yang kotor, mau menebus kita menjadi miliknya. Setelah kita ditebus, kita nggak dibiarkan sia-sia begitu aja. Bukannya ya udah, kamu udah ditebus, suruh jalan sendiri, enggak, saudara. Tapi hidup kita akan selalu dituntun dengan nasihat firman-Nya yang ajaib. Memberikan kita kuasa untuk jadi saksinya dan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan pada saat kita gagal, pada saat kita jatuh, saudara, Dia adalah Bapa kita yang kekal, yang tidak pernah akan menyerah atas hidup kita, yang panjang sabar, bukan karena Dia lalai, tetapi karena Dia mau semua kita tidak binasa oleh dosa, saudara. Dia juga mau kita terus dekat dengan Dia karena Dia adalah Raja Damai. Dan apapun pasti kita bisa atasi dengan hasil yang lebih baik kalau semua keputusan kita, semua tindakan kita dilakukan pada saat hati kita penuh dengan damai yang datang dari Tuhan. Selamat Natal semuanya, saudara. Tuhan Yesus yang baik memberkati kita semua. Amin.